Sobat Pancasila, kembali lagi di podcast Mimbar Sopan. Dan kali ini saya tidak sendiri, saya bersama rekan saya, Anggi. Dan perlu diketahui juga dalam produksi podcast ini, kami sudah menerapkan protokol kesehatan, ya Anggi? Ya, jadi kita sudah melalui vaksinasi 2 kali dan juga melakukan swab sebelum kegiatan ini berlangsung. Di episode kali ini kami akan berbincang tentang merayakan kepelbagaian. Dan kita sudah kedatangan nih, Bang Anggi, narasumber yang sangat spesial. Ya. Syukur, alhamdulillah pagi ini telah hadir bersama kita Direktur Pengkajian Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila, Bapak Dr. Muhammad Sabri MA. Selamat pagi, Pak. Selamat Dr. pagi, Mbak Pak Anggi. Direktur. Mas Sekarang kita sapa nih Prof. Sabri. Selamat Prof. pagi. Sabri ya. Terima Makasih. kasih sudah berkenan hadir di podcast Sama-sama. Sopan pada Ya. hari ini. Nah, ini yang mau saya tanyakan Prof. Prof ini kan di BPIP ini terkenal sekali dengan kata Prof ya gitu ya. Apakah ini karena pekerjaannya sebagai seorang profesor gitu atau seorang profesional nih Prof? Iya. Boleh Prof dijelaskan dulu Prof. Mungkin Iya. Sobat Mimbar Sopan mau tahu nih Prof. Oke, makasih ya Mas Kris, Mbak Anggi. Jadi sebenarnya sapaan Prof itu saya juga tidak tahu akarnya gitu ya. Apakah profesor, profesional atau apa gitu. Tapi setelah saya telusuri memang mungkin ini lebih kepada beban moral ya. Bahwa memang kita di lembaga ideologi ini perlu ada pengandaian-pengandaian moral dalam setiap perwacanaan maupun interaksi. Dan setelah saya juga coba telusuri, ternyata memang profesor, profesional, profet, dan seterusnya itu berakar dari kata profesi atau propet gitu ya. Jadi nabi dan kenabian. Dengan kata lain memang ada semacam penekanan moral ketika seorang profesor, dia diandaikan sebagai ilmuwan yang harus bertumpu pada nilai-nilai kenabian. Demikian juga seorang yang profesional yang menekuni pekerjaan-pekerjaan apapun juga ya, itu harus ada spirit kenabian. Tetapi juga ada dampaknya, profit, itu artinya seorang guru besar memang layak mendapat profit yang lebih besar daripada guru kecil gitu ya. Iya. Oke, sebelum kita berbincang langsung dengan Prof. Sabri nih ya, rasanya ada yang kurang nih, Mbak Anggi, Prof. Ya. Kalau kita tidak menggaungkan salam yang menjadi kebanggaan kita yang telah mempersatukan kita dari Sabang sampai Merauke, mari kita sama-sama katakan salam Pancasila. Salam Pancasila. Ya, berbicara tentang perayaan kepelbagaian, kita tahu kepelbagaian itu keragaman ada di situ. Nah, kita tahu sesederhana yang kami pahami, simple, teritori Indonesia dari Sabang sampai Merauke, ya kan, dari Miangas hingga Pulau Rote. Nah, itu sesimpel itu. Nah, namun menurut Prof sendiri, apa sesungguhnya perayaan kepelbagaian itu? Ini menarik juga ya, topik yang menurut saya bukan hanya signifikan, tapi juga sangat eksotik gitu ya. Pertama, merayakan, yang kedua kepelbagaian. Ini dua diksi yang berpaut indah gitu. Merayakan itu dari kata raya, dan pengandaian di balik kata raya, misalnya hari-hari raya dan sebagainya, itu ada nuansa yang agung, yang luhur gitu. Sehingga untuk merayakan sesuatu adalah merayakan sesuatu yang agung, yang luhur. Sementara kepelbagaian atau kebinekaan atau keanekaan itu adalah tabiat keindonesiaan kita. Itu sebabnya kita patut merayakannya sebagai sesuatu yang luhur, bahwa tabiat keindonesiaan yaitu kepelbagaian, kemajemukan itu bukan sesuatu by design manusia, tapi by design ilahi gitu ya. Ada nuansa ketuhanan di balik perayaan kepelbagaian. Sebab itu perayaan kepelbagaian bukan hanya sekedar retorik, tetapi juga ada kesadaran mendalam yang tumbuh dari masyarakat Indonesia bahwa kita ini pelbagai sebagai sebuah anugerah, bukan sebagai satu desain sosial maupun historis, tapi itu adalah titah ilahi, kira-kira seperti itu. Mantap ya. Baik Prof. Nah, dalam merawat kepelbagaian ini apa sih sebenarnya tantangan yang akan kita hadapi dan kenapa kita harus merayakan nih kepelbagaian ini? Ya, di balik citra keagungan dan keluhuran, kata raya itu kan ada nuansa keriangan, kegembiraan, dan seterusnya. Ada kehangatan, ada welas asih. Itu sebabnya peristiwa merayakan sesuatu itu juga antitesa terhadap hal-hal yang bersifat negatif, yaitu nuansa konflik, gesekan, benturan horizontal, dan sebagainya. Sehingga ketika setiap pribadi merasakan bahwa pentingnya kita merayakan kemajemukan dan kepelbagaian ini, maka setiap hari kita merayakan sebuah keriangan, persahabatan, kehangatan gitu. Nah, Indonesia sebagai sebuah negeri yang sangat plural memang pernah diandaikan oleh salah seorang proklamator kita ya, Bung Hatta. Bung Hatta ini pernah mengatakan dalam satu percakapan dengan wartawan, beliau mengatakan ketika orang menyebut kata Indonesia, ya paling sedikit ada dua hal yang lahir dari asosiasi pemikiran kita. Yang pertama kata Hatta,
Indonesia adalah sebuah negeri yang membentang secara teritorial mulai dari ufuk timur ke ufuk barat. Bentangannya sangat luas sekali. Yang kedua, ketika orang menyebut kata Indonesia, maka yang lain kemudian adalah sebuah negeri yang mempunyai tingkat kepelbagaian yang sangat tinggi sekali. Nah, oleh sebab itu kata Hatta, siapapun yang bercita-cita mengelola Indonesia, dan ini pesan bagi para generasi muda sebagai pemimpin masa depan, kalau Anda mempunyai cita-cita mengelola Indonesia, maka Anda dituntut mempunyai dua prasyarat moral. Yang pertama, Anda dituntut mempunyai pengetahuan yang luas, seluas bentangan teritori Indonesia. Jadi pikiran-pikiran sempit, eksklusif, itu tidak akan memungkinkan lahir sebagai tokoh-tokoh pemimpin masa depan. Sementara yang kedua, prasyarat moralnya adalah kita mesti mempunyai kekayaan rohani tentang kemajemukan yang sangat luar biasa itu. Nah, ini yang menurut kami yang patut dibangun dan harus dirayakan, bahwa kita harus dituntut untuk selalu membangun open your horizon, ya, membangun wawasan luas, tapi juga merawat kebinekaan. Wah, mantap ya. Nah, tadi Prof, terkait dengan apa yang tadi Prof sudah sampaikan, siapapun ya, siapa aja sih sebenarnya Prof yang sebenarnya berkewajiban atau bertanggung jawab dalam merawat keragaman ini sendiri? Jadi sebenarnya kalau kita bermain dunia kode, ya, saya senang dunia kode karena sebenarnya masyarakat kode itu masyarakat yang paling tinggi peradabannya. Orang tua kita saja dulu, misalnya kalau mau melarang anaknya yang sementara ribut, sementara mereka punya tamu di ruang tamu, ya, dia hanya menggunakan simbol seperti ini. Kita semua diam itu. Itu dunia kode, itu dunia peradaban yang sangat tinggi sekali. Nah, kalau kita melihat lambang Garuda Pancasila, ada sistem kode pada genggaman cakarnya itu terbentang Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Betul. Yang biasa diterjemahkan berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, ini merupakan satu pesan moral dan juga makna semiotik ada dunia kode bahwa di dalam jantung Pancasila itu merawat Bhinneka Tunggal Ika itu. Merawat Bhinneka Tunggal Ika itu dengan 5 prinsip dasar, dengan visi ketuhanan, visi kemanusiaan, visi keindonesiaan, visi musyawarah, demokrasi, dan visi keadilan sosial. Inilah yang menjadi sendi dari kebinekaan itu. Itu sebabnya ketika salah satu sendi dari Pancasila atau nilai Pancasila terganggu, maka itu juga berpotensi terganggunya Bhinneka Tunggal Ika itu. Oleh sebab itu, seperti salam Pancasila tadi, ya, yang salam filosofis ini sebenarnya bermakna 5 jemari yang ada di atas pundak kita ini adalah tanggung jawab setiap warga negara. Jadi Pancasila itu adalah satu proses yang harus dibumikan, itu bukan tanggung jawab negara, bukan tanggung jawab pemerintah, apalagi bukan tanggung jawab BPIP sebenarnya, tapi tanggung jawab setiap warga negara Indonesia. Jadi merawat kebinekaan adalah tanggung jawab kita semua. Gitu. Oke, Prof. Siap nih, menarik ketika Prof menyebut Pancasila ini. Kalau saya boleh merujuk pada sejarah ya, bahwa Bapak bangsa kita Insinyur Soekarno mengatakan bahwa aku menggali jauh ke dalam bumi kami, tradisi-tradisi kami sendiri. Dan aku menemukan 5 butir mutiara yang indah. Dan itu gagasan yang beliau sampaikan pada sidang BPUPK yang sekarang kita kenal dengan nama Pancasila. Ya. Dengan adanya Pancasila ini, menurut Prof, apakah memang iya benar terbukti Pancasila itu relevan untuk masa kini dan masa yang akan datang? Gitu, Prof? Ya. Saya kira menarik ya bahwa setiap generasi itu patut menelusuri sejarah sebuah gagasan gitu. Jadi kita jangan terpatri hanya Pancasila sebagai teks, rumusan. Ya. Itu adalah sebuah fakta bahwa dia sudah difinalisasi pada 18 Agustus dan redaksinya mulai dari ketuhanan yang Maha Esa sampai sila kelima keadilan sosial seluruh Indonesia. Tapi Pancasila jangan diletakkan hanya sebuah teks. Ada sebuah pengandaian bahwa teks itu hidup pada pikiran-pikiran yang hidup dan dinamis. Dan teks itu mengalami kematian ketika berada pada pikiran-pikiran yang mati dan tidak dinamis. Nah, oleh sebab itu perlu memberikan pemaknaan. Kita harus memberi kehidupan kepada teks ini. Caranya adalah mencoba menelusuri bagaimana sebenarnya prarumusan final ini, bagaimana para pendiri bangsa pada sidang BPUPK itu berdialektika, saling memberikan bobot, memberikan pemaknaan, sehingga rumusan akhir ini adalah puncak finalisasi dari seluruh dialektika pemikiran. Nah, Bung Karno pada saat beliau mau berpidato 1 Juni itu, beliau mengatakan, saya ingin mengandaikan Pancasila 5 prinsip dasar 5 mutiara Pancasila ini dengan menggunakan 2 istilah asing gitu. Yang pertama filosofi segrondslag dan yang kedua sebagai Weltanschauung. Nah, ini 2 istilah teknis. Kalau filosofi segrondslag itu Pancasila sebagai dasar filosofi bangunan negara. Karena ini juga menyangkut masalah pertanyaan dari Ketua Dr. Rajiman Widyadiningrat, Ketua Sidang BPUPK, apa yang menjadi dasar Indonesia Merdeka. Nah, sebabnya Bung Karno mengatakan Pancasila harus menjadi filosofi segrondslag. Dia menjadi dasar filosofis bangunan negara. Yang kedua, Weltanschauung. Weltanschauung itu mungkin kalau diterjemahkan dia adalah sebuah pandangan dunia, yaitu tradisi-tradisi yang hidup. Nah, Pancasila ini sebab itu dalam konteks Weltanschauung dia diasupi oleh 2 tradisi besar. Tradisi pertama adalah tradisi dari kearifan lokal Nusantara dan tradisi kedua adalah tradisi agama-agama. Jadi basis nilai yang menopang
kekokohan Pancasila, ia diasupi oleh dua basis nilai itu, nilai tradisi dan nilai agama-agama. Nah, inilah menurut hemat kami, sehingga perjalanan pergerakan kebangsaan ke depan kita tidak boleh membentur-benturkan. Jadi kalau hari ini ada ikhtiar sementara pihak yang mencoba membenturkan antara tradisi dengan Pancasila, ya, antara Pancasila dan agama, itu ahistoris, ia bertentangan dengan para pandangan pendiri bangsa khususnya Bung Karno. Nah, ini yang harus kita luruskan dan mengingatkan pada para generasi muda. Saya kira seperti itu, Mas Kris. Ya. Merawatnya, Prof. Merawatnya. Tentu diperlukan kehadiran pemerintah. Persis. Inikah yang diharapkan dari BPIP? Ya, jadi untuk merawat itu memang BPIP mengembangkan apa yang disebut dengan wawasan Pancasila, ya, Mbak Anggi. Wawasan Pancasila ini mempunyai tiga dimensi. Dimensi yang pertama itu dimensi keyakinan, bahwa Pancasila itu mempunyai dimensi keyakinan. Yang kedua, dimensi pengetahuan, bahwa Pancasila itu harus diajarkan. Jangan hanya merupakan suatu gerak sadar biasa, biarkan saja sejarah yang bercerita. Enggak, harus ada by design, bahwa dia harus ditularkan dari generasi ke generasi melalui sebuah pengetahuan yang utuh. Makanya dimensi yang kedua adalah pengetahuan. Tapi dimensi yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah dimensi keteladanan. Dimensi apa yang disebut dengan praktik-praktik kebajikan publik. Oleh karena itu, sebuah ideologi tidak hanya berwacana di langit, tapi juga harus terbumikan. Makanya Bapak Presiden, misalnya pada presidential lecture, ya, yang dihadiri oleh Ketua Dewan Pengarah, semua Dewan Pengarah dan pimpinan BPIP dan seluruh menteri-menteri telah mengamanatkan, Pak Presiden mengatakan bahwa kita perlu mengadakan percepatan pemulihan nilai Pancasila, dan itu dikembangkan melalui spirit gotong royong, baik gotong royong dengan sesama kementerian lembaga maupun kerjasama dan gotong royong dengan setiap komponen bangsa yang ada gitu. Dan bersyukurnya kita ini punya Bapak Jokowi ini, memang beliau sangat memahami bahwa sekarang karakter masyarakatnya itu banyak kan generasi muda loh. Betul. Kalau saya nggak salah nih ya, Persis. Pak Prof nih, ketika Presiden Lecture itu juga disebutkan ya bahwa memang ada fokus-fokus yang harus lewat ini loh jalurnya gitu Ya, loh. Kita persis. membumikan Pancasila, mensosialisasikan Pancasila. Ya. Koreksi saya kalau saya tidak salah, itu melalui musik, film, kuliner, kemudian kuliner, ya, olahraga. kuliner. Dan itukah yang sudah dilakukan oleh BPIP? Ya, saya kira sains yang disampaikan Bapak Presiden itu kami coba terjemahkan, ya, di tingkat kedeputian, bahwa bagaimana untuk mencoba mengomunikasikan dan strategi pembinaan ideologi Pancasila itu khususnya untuk kalangan milenial yang tak kurang dari 129 juta kalau nggak salah prediksi beliau, itu memang mempunyai kemasan-kemasan yang khas dan tipikal. Jadi tema-tema berat tentang Pancasila itu harus mengalami transformasi sedemikian rupa sehingga pesan-pesannya itu lebih soft, kemudian lebih kekinian dan sesuatu dunia yang terakrabi oleh generasi kita. Nah, apa yang menjadi kegemaran mereka itu tadi, kegemarannya adalah musik, kemudian sepak bola atau olahraga, kuliner, ya, kemudian juga fashion dan sebagainya. Masa kita hanya terjebak dengan fashion Korea, ya. Korea sudah merampas kita punya makanya saya mempertegas diri, saya tidak mau berbaju Korea, dan alhamdulillah batik ini satu ciri keindonesiaan. Saya kira itu satu interupsi kesadaran bahwa di samping mengikuti fashion global, tapi kita memperlihatkan karakteristik. Betapa kayanya kita dari sisi kuliner, ada namanya coto Makassar, soto Banjar, dari penamaan saja. Ada apa dengan kata coto di Makassar, kenapa soto di Banjar, soto Madura, ini kan menarik dari segi semiotika. Belum lagi cita rasanya menendang lidah, gitu ya, maknyus gitu. Jadi ini sangat luar biasa. Nah, ini kita mengatakan bahwa Pancasila itu mekar di tradisi Nusantara, baik melalui permainan-permainan, ya, permainan-permainan tradisional maupun dalam bentuk kuliner-kuliner Nusantara. Maka menurut hemat saya ketika potensi gesekan itu hadir, kita selesaikan di meja makan. Oh, ini selesaikan di meja gitu makan, ya. Ini coto Makassar, ini soto Banjar, ini soto Madura, betapa indahnya Indonesia kan. Jadi itu yang kita harus perlihatkan pada generasi muda. Ingatkan bahwa Anda mempunyai kekayaan. Nah, yang terakhir terkait dengan itu, ketika bangsa hari ini sebagian besarnya mengandalkan sumber daya manusia dan sumber daya alamnya untuk mendorong kemajuannya, kita memiliki 3 sumber daya. Di samping sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya kebudayaan. Nah, ini yang menurut saya harus dikemas, apa kebudayaan melalui olahraga, kebudayaan melalui kuliner, kebudayaan musik, dan sebagainya. Saya kira itu yang perlu dikemas, dan BPIP sudah mulai itu membuat satu semacam prototipe yang mudah-mudahan itu bisa digandakan dan diinovasikan oleh masyarakat dan kelompok-kelompok apapun, sehingga pembinaan ideologi Pancasila ini bergerak secara simultan gitu. Ya. Karena memang ternyata sesederhana itu ya keberagaman Betul di sekali. sekitar kita itu sesederhana itu. Sebenarnya. Dan itu yang harus kita rayakan, ya. Betul. Persis.
Apalagi di zaman yang lagi pandemik gini ya, gotong royong aja itu rupanya salah satu nilai dari Pancasila. Sebenarnya secara Persis. tidak langsung kita sendiri sudah mengamalkan nilai-nilai itu sendiri ya Prof ya. Iya, iya. Nah, Itu dia ya Prof, mungkin yang nilai-nilai yang digali gitu ya dari Persis. bumi Indonesia ya itu mungkin ya berarti Persis. ya Pancasila itu ya. Baik Prof, ini saya penasaran nih Prof. Seorang Muhammad Sabri, ini seorang apa ya pimpinan di BPIP yang tentu namanya semua kenal, kapasitasnya, Iya. kapabilitasnya semua tahu. pasti tahu. Kalau kita sebut Pak Sabri, Sabri. pasti langsung tahu ya. Ruangannya di mana tuh langsung ketahuan ya pasti. Saking terkenalnya Prof Sabri ini ya. Iya betul. Nah ini sebenarnya suatu rasa penasaran saya selama Prof mengisi kegiatan, menjadi narasumber gitu ya, berbicara di berbagai forum luring maupun daring. Pernah nggak sih Prof bingung atas satu pertanyaan yang sampai bikin Prof bingung tuh, ada nggak sih momen seperti itu? Jawabannya tidak. Ini karena ini menarik loh, menarik. Jangan Prof lagi talk show terus tiba-tiba ada yang bertanya terus Prof nggak bisa jawab gitu ya. Ada nggak sih momen seperti itu? Jadi jawabannya saya tidak akan pernah mengalami kebingungan karena saya selalu menghadirkan diri sebagai bagian dari mereka. Bukan dialog. Kalau dialog itu ada narasumber, ada audiens, tapi adalah percakapan. Di percakapan itu ada egalitarianisme, ada kesejajaran. Bahwa yang kita percakapan ini kita mempunyai jarak yang sama. Kita mempunyai pengetahuan yang kurang lebih persis. Oleh sebab itu kita bukan guru di hadapan mereka, tapi adalah kawan bercakap. Bagaimana pengalaman dan bagaimana interpretasi mereka tentang Pancasila misalnya, itu adalah merupakan warna-warni. Jangan engkau jadikan kembang ini, kata seorang penyair, menjadi satu warna. Betapa jeleknya sebuah kebun bunga, kalau hanya satu warna. Tapi bunga itu akan indah ketika setiap warna mempertontonkan dan mempersembahkan dirinya. Oleh sebab itu Pancasila ini adalah warna-warni keindonesiaan, kepelbagaian. Itu sebabnya tafsir tunggal terhadap Pancasila juga menyalahi tabiat keindonesiaan kita yang pelbagai. Biarkanlah orang Aceh menerjemahkan Pancasila seperti itu dalam tradisinya. Orang Bugis menerjemahkan Pancasila dengan tradisinya. Orang Ambon, Papua, orang Batak. Silakanlah, itulah keindonesiaan. Itu dimusnahkan nggak bisa. Nah inilah kira-kira makna mengapa Bung Karno pada saat pidato 1 Juni beliau mengatakan dengan kesadaran dari tradisi yang digali dari berbagai saf, bahkan melampaui saf-saf Hinduisme. Kan ini saf-saf Islam, saf Hindu, saf Buddha, melampaui itu dia menemukan satu kata bahwa Indonesia itu adalah sesuatu yang pelbagai, sesuatu yang sangat majemuk. Karena itu nggak bisa kita seragamkan. Menyeragamkan Indonesia itu sama dengan menihilkan makna keindonesiaan. Makanya beliau mengatakan negara yang kita akan bangun adalah berbentuk nasionalistat atau dalam bahasa Inggris nation state atau negara bangsa. Apa itu negara? Itulah yang disebut keekaan. Itulah ketunggalan, itulah keuniforman atau keseragaman. Jadi ketika berbicara tentang state, kita bicara tentang keseragaman. Tapi bicara tentang nations, itu kita bicara tentang keberagaman. Inilah makna Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kita bineka beragam di dalam keekaan NKRI, tapi kita NKRI di dalam kebinekaan nations itu. Nah itu betapa indahnya. Saya kira multikulturalisme ini juga akan merangsang kita bagaimana misalnya paradigma Pancasila ini merangsang studi-studi cultural studies ya misalnya ya, dalam konteks kajian. Kalau dalam cultural studies di Eropa, terutama di Amerika, itu membentuk apa yang disebutkan visum tentang multikulturalisme. Tapi multikulturalisme Amerika itu dibalik gagasan United States, bukan nation state. Jadi dia united, ada unifikasi. Mengapa? Karena mereka sudah kehilangan keragaman sejak awal. Amerika membangun keragamannya itu dari para imigran, dari Eropa, dari Afrika, dari Asia. Sementara penduduk aslinya Indian itu sudah diselesaikan semua. Sementara kita Indonesia ada penduduk asli. Jadi kita nation state, bukan United State. Itu sebabnya ketika panggung sejarah memungkinkan adanya gagasan untuk ada semacam RIS, Republik Indonesia Serikat, yang mencoba untuk patron dari Republik Amerika Serikat, kira seperti itu ya, itu gagal. Usianya tak kurang dari setahun. Mengapa? Karena dia menyalahi tabiat keindonesiaan, tabiat kepelbagaian. RIS artinya penyeragaman. Sementara Republik Indonesia yang nation state, keberagaman, kebineka tunggal ikaan. Justru kita Indonesia ini karena saking beragamnya justru kita dikenal oleh bangsa-bangsa ya Prof ya. Itu yang membuat Indonesia terkenal di luar jadi ya. Memang karena keberagamannya. Nah, ini luar biasa ya hari ini kita bisa berbincang sama Prof Sabri. Betul sekali. Cuman nih saya nih masih agak penasaran nih, Prof Sabri. Sekarang sudah di BPIP. Sebelumnya tentu karirnya kita tahu ya udah melanglang buana di mana-mana ya. Prof Sabri di BPIP ini
harapan Prof ketika di BPIP ini, apa perubahan yang bisa seorang Prof Sabri persembahkan untuk bangsa ini? Saya selalu mengikuti jejak perkembangan sejarah pemikiran ya. Misalnya salah seorang ahli filsafat semiotika, Roland Barthes, pernah mengandaikan bahwa sebenarnya pergerakan sejarah gagasan manusia itu sudah mengalami 4 fase, gelombang besar. Gelombang pertama itu disebut dengan fase mitologis, mitos. Kemudian bergeser ke fase logos. Itu fase kedua. Fase ketiga adalah ideologos. Dan fase keempat adalah epistemologos. Ini memang istilah beliau. Apa itu mitos? Mitos itu adalah satu babak sejarah kemanusiaan di mana jawaban-jawaban dipersembahkan itu tidak mesti harus rasional, tetapi yang penting matching dan bisa memberi jawab manusia, itulah mitos. Sehingga mitologi-mitologi menjadi akar dari sains. Mitos itu bukan sesuatu yang tidak rasional, dia punya logikanya sendiri, tetapi dia prasains, dia menjadi prasains. Nah, ketika dia menjadi sains, itulah logos, tentang logik, di mana nalar, tradisi rasionalitas itu mendominasi cara pandang dan proses pemberian solusi-solusi bagi persoalan peradaban manusia. Itulah logos. Tetapi setelah itu, bahwa logos ini harus disaintifikasi dan juga untuk menjawab hal-hal yang bersifat lokalitas dan temporalitas, karena tidak semua gagasan universal itu bisa menjawab seluruh untuk semuanya bagi setiap tata ruang yang berbeda, bangsa-bangsa yang ada, sehingga dibutuhkan yang lebih spesifik, itulah ideologi. Ideologi itu meskipun gagasan universalnya, tetapi terutama untuk menjawab persoalan-persoalan spasial, lokalitas, temporalitas suatu bangsa. Nah, Pancasila sebagai ideologi, kalau meminjam perspektif Barthesian, itu mesti juga didorong menjadi epistemologi. Jadi ada ruang-ruang percakapan keilmuan yang memungkinkan Pancasila sebagai paradigma ilmu. Apakah ilmu natural sciences yang berparadigma Pancasila, social sciences yang berparadigma Pancasila, humanity atau humaniora berparadigma Pancasila, maupun religious studies, studi-studi lintas iman berparadigma Pancasila. Nah, karena itu kemungkinan pengembangan itulah obsesi saya. Di BPIP ini, di samping kita merawat ideologi, menyosialisasikan, bahkan membumikan, kita juga harus dorong bahwa Pancasila menjadi paradigma ilmu pengetahuan, sehingga dia bisa menjadi kontribusi bagi perkembangan peradaban dunia. Pancasila harus diinternasionalisasi, Pancasila harus menjadi sebuah ideologi yang berefek kepada epistemologi. Jadi ketika orang mengembangkan teori-teori ekonomi yang berbasis misalnya kapitalisme, berbasis sosialisme, maka Pancasila juga sebagai ideologi memungkinkan dikaji lebih jauh teori-teori ekonomi Pancasila, teori-teori sosiologi Pancasila, teori-teori politik Pancasila, teori ekonomi Pancasila, dan seterusnya. Karena ada ruang yang memungkinkan kajian epistemik. Gitu. Nah, ini yang opsi saya di memang ideologi kita itu memang dinamis dan untuk masa depan gitu ya. Persis. Prof, ya? Ya, baik. Ini terima kasih Prof sudah hadir. Ini sepertinya kurang ya. Saya dari tadi sampai begini nih Mbak Anggi ya, sampai begini saking kagumnya ya. Narasi-narasi dari Prof Sabri ini luar biasa ya. Ya, begitu banyak ilmu yang kita dapat dari perbincangan kali ini. Besar harapan Prof bisa bergabung kembali untuk episode podcast. Mungkin saya bisa membuat closing statement terkait perjumpaan yang sangat istimewa ini ya. Silakan Prof. Dan terkait untuk para sobat Pancasila nih. Sebelah sini kameranya Prof. Sobat Pancasila, jadi saya kira perjumpaan yang sangat luar biasa ini perjumpaan dua generasi milenial dan kolonial gitu. Jadi seperti itu. Tapi saya ingin mencoba mempersembahkan dari topik yang ada ini ya, tentang merayakan kepelbagaian, sobat-sobat muda Pancasila. Mungkin kita membutuhkan ketika Bapak Presiden mengatakan perlu ada tafsiran-tafsiran kekinian yang lebih relevan. Saya rasa-rasanya tergoda, Mbak Anggi, Mas Kris, sobat muda Pancasila, untuk mencoba memberikan makna yang sedikit puitikal terkait dengan Bhinneka Tunggal Ika. Ketika sejauh ini Bhinneka Tunggal Ika diterjemahkan sebagai berbeda-beda tetapi tetap satu, tapi saya mencoba menerjemahkan Bhinneka Tunggal Ika, betapa indahnya persatuan justru karena kita terlanjur ditakdirkan berbeda. Kira-kira seperti itu. Wih, kasih tepuk tangan dulu dong. Luar biasa sekali ya perbincangan kita hari ini ya Mbak Anggi ya. Ya, saya secara pribadi belajar banyak hal nih Prof dan Mbak Anggi. Thank you, terima kasih Prof Sabri. Oke, terima kasih juga untuk Sobat Pancasila ya, dimanapun kalian berada, kiranya kita semua masih dalam keadaan sehat selalu ya. Dan jangan lupa untuk melakukan protokol kesehatan. Nah, jangan lupa untuk semua Sobat Pancasila untuk selalu mengunjungi sosial media dari Mimbar Sopan dan BPIP yang ada di layar kaca kalian. Dari Sumatera hingga Papua, sampai jumpa dan salam Pancasila. Salam Pancasila.